Ya, terpaksa harus pindah. Lalu waktu itu saya sampai sidang, Mas. Sidang? Hijau. Ojo lali, jangan lupa ya buat teman-teman di Jogja dan dimanapun teman-teman berada untuk like ya, lalu komen, dan kalau teman-teman senang itu kami sangat mengharapkan untuk mensubscribe-nya ya. Tanpa support kalian ya, channel ini tidak akan berkembang jauh lebih baik. Konco Sambat Jogja, semua akan indah padahal tidak. Selamat datang di podcast Sambat, Konco Sambat Yogyakarta. Masih bersama saya Daru Monokrim, dan kali ini kami bertemu dengan Mas Faiz Enol. Selamat datang di podcast Sambat. Terima kasih Mas Daru. Bagaimana kabarnya Mas Faiz? Alhamdulillah luar Amin, biasa. amin, luar biasa. Oke, siap. Amin, amin, amin. Ya, teman-teman, ini Mas Faiz selaku CEO and founder Enol SPS, teman lama kita, salah seorang juga yang berkecimpung membesarkan KSJ hingga saat ini. Nanti kita banyak tanya-tanya. Oh iya, KSJ apa? KSJ itu Komunitas Sablon Jogja. Tapi kalau untuk teman-teman yang berkecimpung dunia sablon Yogyakarta pada khususnya dan Nusantara pada umumnya, ya. Karena tagline-nya Enol itu support sabloners Nusantara. Pasti kenal Mas Faiz, bukan orang baru di dunia sablon. Ya, jangan lupa pesan yang disampaikan dari Konco Sambat Yogyakarta. Sambat. Terima endorse. Dan semua akan sambat pada waktunya. Ya, lanjut nih Mas Faiz, bagaimana? Ini sekarang kesibukannya apa nih? Banyak hal ya Mas ya, salah satunya ngomong anak gitu ya. Anaknya berapa sekarang? Alhamdulillah baru satu. Baru satu, umur ya, berapa? Hanya umur 2 tahun. 2 tahun ya. Laki perempuan? Anu Mas, jagoan. Oh, jagoan. Laki. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Faiz. Kemudian untuk cerita-cerita ini untuk usahanya nih. Untuk awalan kita cerita usahanya nih. Enol sudah berapa tahun Mas Faiz? Kalau Enol itu kita mulai rintis tahun 2014 Mas. 2014. Ya, awalnya ya 2014 itu waktu saya selesai dari kuliah ya, lalu nyablon satuan gitu. Ceritanya gitu, nyablon satuan terus nodong gitu, ternyata kok raiso nggak jadilah, hasilnya nggak bagus. Lalu akhirnya kita buat alat frame presisi namanya. Frame presisi itu. Nah, terus dilalah kok yo ketika pakai frame presisi dodolan saya ya ora payu wae. Oh, iya. Ini selalu maksudnya sambat ya? Iya. Dilalah kok ora payu kan dodolannya, terus akhirnya karena waktu itu kan saya buatnya 2. Iya. Buat 2 terus rapayo siji tak dol Mas. Iya. Satu tak jual. Yang beli waktu itu orang Solo. Satu tak jual. Terus kok alhamdulillah lakunya batinnya lumayan. Iya. Profitnya lumayan gitu. Terus akhirnya dari uang itu tak buat lagi. Iya. Tak buat lagi, 2 lagi. Tak dol meneh. Iya. Payu Mas. Iya. Nah, terus dari situlah terus akhirnya saya memulai merintis ke alat-alat sablon seperti itu. Khususnya dari frame presisi. Awalnya frame presisi. Dan hingga saat ini masih jual frame presisi? Alhamdulillah. Oke. Masih jual frame presisi dan masih ada yang beli. Ya. Kemudian itu 2014 ya. 2014 itu mulainya lokasinya di mana, Mas? Waktu itu kita mulai di garasi rumah saya, Mas. Iya, garasi rumah. Daerah mana itu, Mas? Daerah Ngantri Jeron, Kidul Alkit. Oh, Kidul Alkit ya. Iya. Kemudian berapa lama di sana, Mas? Di sana
kurang lebih sekitar 2 tahun mas. 2 Cuma tahun. 2 tahun. Ya. Oh. Setelah itu memutuskan pindah di tempat yang baru atau gimana? Karena terpaksa harus pindah mas. Terpaksa. Ya, terpaksa harus pindah. Lalu waktu itu saya sampai sidang mas. Sidang? Meja hijau. Oh gitu. Kok bisa coba menarik ini sampai ini meja hijau dalam arti sebenarnya ini. Dalam arti sebenarnya pengadilan. Pengadilan coba ceritanya gimana ini? Sampai pengadilan karena ya kita ketahui bersama ya kalau buat alat Ya. itu kan harus kita pakai gerinda, pakai mesin las, terutama mesin potong besi itu Ya. kan suaranya Ya. terlalu bisi. Oh begitu. Nah, dilalah kok waktu itu saya udah ngurus izin usaha. Ya. Izin usaha. Kita sebutnya HO kan. HO, iya. HO terus waktu itu di rumah, Ya. lalu ada tetangga yang kurang berkenan dengan suara tersebut Iya. dan mempermasalahkan izin usaha saya. Ya. Seperti itu. Nah, itu kurang lebih sejak tahun 2015 permasalahan mulai Muncul, memanas. ya. Oh Ya. gitu. Memanas ya. Memanas ya. Akhirnya 2016 awal itu kita pindah karena kita udah mendapat ultimatum Ultimatum. sampai di balai kota. Berarti itu resmi surat. Dalam surat bentuk surat. ditarik izin usaha saya. Oh ditarik ya, izin usahanya. izin usaha saya ditarik. gitu. Terus karena ya udah himbauan terus sampai kelurahan pertama RW dulu. Ya. Saya sidang RW, saya menang. Ya. Saya menang sidang RW, terus sidang kelurahan, kecamatan saya menang karena masih dalam itu masyarakat waktu itu kan Ya. alhamdulillah mendukung kegiatan kami Ya. begitu. Nah, terus sampai kecamatan, nah itu sampai balai kota Balai kota. yang saya kalah karena memang dari regulasinya ya ada yang terlewat seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi waktu itu berarti di Mantijeron itu sebagai workshop juga mas. Sebagai workshop juga. Toko juga. Toko juga mas di sana. Oh begitu. Toko workshop juga ya kurang lebih sama seperti pengusaha awal rintisan dulu lah mas. Ya. Jadi ini ya apa namanya ternyata salah satu tantangan sebagai punya usaha di rumah itu mesti disesuaikan dengan lingkungan sekitar ya. Ya. Gitu ya. Harus mas itu. Harus ya. Dan akhirnya malah ya jadi berkah ya mas ya. Jadi Awalnya dulu pasti sambat ya mas. Wah ini piye. Ini gimana ini? Waktu awal dulu ada tantangan bisnis itu kan tantangan bisnis mas. Benar. Salah satu ya gitu. Banyak pasti tantangan. Iya. Tapi waktu itu menyikapinya gimana mas? Menyikapinya ya gimana ya? Dengan ini deh mas. Ada konco curhat. Nah, iya. Ada konco curhat seperti itu. Konco sambat. Konco sambat. Gitu ya. Oke. Jadi di situ salah satu jalan keluarnya ada partner sambat. Ya. Tukar pikiran, sparring apa namanya ide, kayak begitu ya. Terus jadi apa namanya membuka wawasan kita ya. Ya. Oke. Ada konco sambate terus akhirnya yo mau nggak mau harus menghadapinya itu mas. Ya. Untuk melewati masa krisis itu. Ya. Ya. Itu gimana? Baru awal. Sekarang awal berdiri sampai ada komplain seperti itu berapa bulan mas? 1 tahun mas. 1 tahun. Satu tahun Kembali tuh. Udah punya duit belum mas? Karena itu mau nggak mau mesti keluar toh. Kayak begitu. Mau nggak mau mesti keluar. Keluar mesti ada kos nih. Entah itu sewa atau kontrak atau walaupun punya sendiri mesti alat-alat dipindahkan gitu kan. Udah punya uang belum mas? Ya kalau uang udah toh mas karena Sudah, ya? jual kan ya ada profitnya oke. ya pasti. Tapi yang dikeberatkan apa? Yang diberatkan waktu itu mesti pindah itu apa berarti? Mental mas. Oh, Sebenarnya mental. Ya karena waktu itu kita kan hanya pindah untuk produksinya dulu. Ya. Jadi waktu itu di persidangan saya nego. Itu saya pindah hanya workshopnya, tapi kantornya masih di sana. Kantor plus toko. Dulu toko juga dong. Toko juga. Ya. Itu masih di sana. Jadi yang
saya nego sama orang-orang yang ada di sana. Oke, saya tidak bekerja lagi di sini karena kebisingan. Ya. Kan yang dipermasalahkan kebisingan. Suara ya. Suara. Ya. Oke, saya pindah. Ya. Kan kalau workshop itu kan tidak perlu kita cari yang pinggir jalan. Betul. Jadi sak oleh Mas. Sak oleh sak nggone penting murah Ya, gitu ya. betul. Penting murah, akhirnya kita waktu itu dapat di daerah Jalan Wonosari. Oh. Ya, gitu. di tempat ya alhamdulillah ada saudara juga. Ya. Dan biayanya cukup murah, membantu kami dan luar biasa. Saya dibantu saudara, biayanya kontrakan itu hanya 500.000 per bulan. Bayarnya bulanan, Mas. Bayarnya bulan. Bayar Kayak bulanan. kos-kosan ya, Kayak Mas. kos-kosan. Oke. Rumah. Tapi ya buat workshop Tembi itu setelah itu. ya sesi berikutnya itu ada perkembangan perjalanan usaha. Perjalanan. Dewasaan usaha. Dewasa. Jadi waktu itu masih ini lucu-lucunya ya. Masih Lucu-lucunya. baru lahir, ada tantangan seperti itu ya. Lucu-lucunya tambah besar gitu, ada lagi tantangannya ya. Iya. Sampai akhirnya juga tadi yang Mas Bejo sampaikan tadi ceritanya sampai ke Tembi juga ya itu ya. Ya, sampai ke Tembi Ya. gitu. Akhirnya kan Itu- workshop kita pindah lagi. Itu Tembi kenapa Mas? Apa kapasitas mulai membesar harus pindah? Atau ada hal lain? Ada hal lain sebenarnya. Ada hal lain. Nah, Tantangan juga. tantangan juga. Mas Joki tantangan juga Mas. Ternyata Mas pindah ke Tembi Mas. Tantangan juga. Ini yang bertelah. Oke, lanjut Mas. Gimana Mas? Ya, setiap sambatan itu kan keluh kesah pasti ada yang hikmahnya ya Mas. Ya, betul. Saya bersyukurnya itu di usia bisnis saya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 2 tahun saya sudah harus menghadapi pendewasaan waktu itu. Ya. Yang rasanya sidangnya seperti apa? Oh, gitu. ya. Oke. Ada Pak Polisi, Babinsa Ya, itu, Babinsa. lalu ada dari Koramil, Oh, ya. lalu yang bersangkutan yang keberatan dengan saya, lalu kita beradu argumen, beradu dalil seperti Ya. itulah. Lalu dengan segala kekuatan yang kita punya, maksudnya saya meminta sirkuleran dukungan dari warga sampai Ya, seperti itu Mas. betul. Oh ya, Seperti ya. itu, dari Betul, warga. betul. Karena pakai HO ya, bikin HO. Ya, jadi saya buktikan kepada hakim waktu sidang bahwa ini loh saya itu didukung dan oleh Lingkungan. teman saya itu orang-orang sini seperti Ya. itu. Hmm. Jadi memang ya sudah sejauh itu akhirnya tetap pada satu titik waktu itu akhirnya almarhum bapak saya mengatakan sama saya, nek meh usaha ya kowe kudu modal seperti itu, kudu wani dengan resiko seperti itu. Ya sudah akhirnya untuk naik kelas ya aku kudu pindah iki. Akhirnya aku bukan lalu istilahnya kalah dalam, saya tidak mengambil hikmah bahwa saya kalah dalam persidangan itu. Ya. Itu memang iya. Ya. Tapi untuk saya ambil hikmahnya untuk menjadi perusahaan yang lebih besar ya saya harus pindah, nggak boleh di rumah. Oh begitu. Jadi Iya. memang dan diakui itu juga itu salah satu proses pendewasaan Enol ya. Ya. Gitu. Secara perusahaan dan Mas Faiz secara pribadi. Secara pribadi, ya. Ya. Secara pribadi dan alhamdulillah Jadi berbekas tuh Mas waktu itu ya. sangat berbekas. Sangat berbekas. Sangat berbekas.